Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi panen dan pasca panen yang beranggotakan pertama ada Faiz Mubarak Padullah, yang kedua Aditya Muhammad Farid, yang ketiga ada Rausan Fikri Lubis, yang keempat ada Yosa Surya Darmawan, saya sendiri, kemudian ada Paulus Silalahi, kemudian ada Muhammad Dimas Farhan, kemudian ada Christian Nicholas Pratama, dan terakhir ada Christopher MP Damanik. Mungkin kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Oke, untuk teman-teman bisa dimulai presentasinya, dipersilahkan untuk bagiannya masing-masing. Baik, dimulai dari kita harus mengetahui definisi panen dan pasca panen terlebih dahulu. Menurut para ahli, panen merupakan suatu ungkapan untuk menunjukkan bila tiba saatnya akan nyata mana yang berubah, mana yang tidak. Menurut Suprapti 2002. Selanjutnya dari Mutiarawati yang mendefinisikan panen sebagai pekerjaan akhir dari budidaya tanaman bercocok tanam, tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Next. Kemudian ada kriteria panen. Jadi untuk kriteria panen sendiri itu biasanya dilihat dari tanaman dan buahnya, itu beberapa metodenya itu beda-beda untuk menentukan tingkat kematangan ataupun kemasakannya. Jadi untuk menentukan itu ada 4 indikator, ada yang melalui visual, fisik, sama kimia, dan komputasi. Jadi untuk visual sendiri itu bisa dilihat dari warna buahnya, terus besar buahnya seperti apa. Jika memang sudah besar dan warnanya memang kelihatan masak, itu tandanya sudah masak, bisa dipetik atau dipanen. Kemudian melalui indikator fisik itu kurang lebih masih sama. Kalau indikator visual itu kan cuma dilihat secara mata telanjang. Kalau indikator fisik ini bisa dilakukan dengan cara menusuk buahnya, apakah memang buahnya itu sudah matang. Itu bisa kelihatan ketika ditusuk itu seperti sedikit keras dan air itu keluar banyak, terutama itu pada apel seperti itu. Kemudian yang ketiga itu melalui analisis kimia. Nah, kalau misalnya untuk analisis kimia ini biasanya dilakukan di lab, itu bisa dilihat dari pati atau gula yang dihasilkan dari buah tersebut. Jadi kalau misal memang gula dan patinya ini sudah banyak, otomatis buah tersebut itu bisa langsung untuk dipanen. Kemudian ada yang keempat itu melalui komputasi. Jadi untuk komputasi ini bisa dilihat itu melalui dari jumlah suhu rata-rata harian selama siklus hidupnya buah tersebut. Jadi bisa dilihat kalau misalnya suhunya itu stabil terus indikatornya untuk suhu terlihat memang stabil, derajatnya mungkin dari 50 sampai 60 derajat untuk buah apel, itu bisa dilihat bahwa buah tersebut untuk siap dipanen seperti itu. Selanjutnya, tujuan dan tahap penanganan pasca panen. Adapun tujuan penanganan pasca panen adalah mempertahankan kualitas dalam waktu selama mungkin, menghambat laju transpirasi dan respirasi dari komoditas. Berikutnya adalah tahapan pasca panen. Adapun tahapan pasca panen adalah meliputi yang pertama adalah pendinginan atau pre-culling. Pendinginan atau pre-culling diaplikasikan pada komoditas buah dan sayur dengan cara menyimpan pada suhu dingin sekitar pada suhu 10 derajat Celcius selama 1-2 jam. Hal ini digunakan untuk menurunkan suhu dan mengurangi penguapan agar kesegaran buah atau sayuran dapat bertahan lebih lama. Kemudian yang kedua adalah pencucian atau washing. Pencucian atau washing dilakukan guna membersihkan komoditas dari kotoran yang melekat, seperti residu pestisida, serta menghilangkan patogen atau bibit-bibit penyakit yang masih melekat pada komoditas sayur dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, atau drying. Pengeringan atau drying bertujuan untuk menghilangkan air yang berlebihan pada permukaan komoditas sehingga dapat memperpanjang masa simpan komoditas sayuran dan buah. Baik, next slide. Lalu selanjutnya ada yang keempat, lapisan dengan lilin atau waxing. Ini khususnya dilakukan pada komoditas buah, tujuannya mengurangi suasana aerobik dalam buah, memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap organisme pembusuk. Lalu yang kelima ada sortasi mutu atau grading berdasarkan ukuran. Grading adalah pemilahan berdasarkan kelas kualitas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, atau kelas A, kelas B, dan kelas C, dan seterusnya. Tujuan dari tindakan grading ini adalah untuk memberikan nilai lebih pada produk yang memiliki kualitas lebih baik. Lalu yang keenam ada pengemasan atau pengepakan. Proses pengepasan bertujuan untuk yang pertama, melindungi dari kerusakan mekanis atau seperti gesekan, tekanan, dan getaran. Yang kedua, melindungi dari pengaruh lingkungan, yaitu temperatur, kelembaban, dan angin. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan penanganan. Next. Selanjutnya yang ketujuh ada penyimpanan.
Proses penyimpanan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan laju respirasi untuk memperpanjang daya simpan. Kedua, untuk menampung produk yang melimpah. Ketiga, untuk menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun. Keempat, untuk membantu dalam pengaturan pemasaran. Kelima, untuk meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen. Keenam, untuk mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Ketujuh, untuk mengendalikan atau mencegah serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, kedelapan nih, pengaturan distribusi. Proses ini umumnya diartikan sebagai penyimpanan berjalan. Faktor pengangkutan yang perlu diperhatikan adalah fasilitas angkutannya. Selanjutnya, jarak yang ditempuh atau lama perjalanan. Selanjutnya, kondisi jalan dan kondisi lingkungan selama pengangkutan. Selanjutnya, perlakuan bongkar muat yang diterapkan. Next. Slide selanjutnya ada tujuan pemberian bahan kimia antara lain. Yang pertama ada insektisida atau fungisida untuk mencegah serangan hama dan penyakit setelah panen. Yang kedua ada penyerapan etilen untuk mengikat gas etilen yang timbul selama penyimpanan buah agar pematangan buah dapat diperlambat. Yang ketiga ada pemberian etilen untuk mempercepat pematangan atau untuk pemeraman. Yang keempat, pemberian zat penghambat pertunasan untuk menekan tumbuhnya tunas. Yang kelima ada pelilinan untuk mengganti atau menambah lapisan lilin yang ada di permukaan buah. Yang keenam ada pemberian kapur pada tangkai kubis atau bekas potongan untuk mencegah pembusukan. Yang ketujuh ada pemberian senyawa tertentu untuk warna yang lebih baik. Next. Kemudian ada perubahan fisiologis selama masa penyimpanan. Menurut KAIS tahun 1991, perubahan-perubahan fisiologis selama masa penyimpanan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada daun menguning atau layu, yang kedua ada batang mengeras, yang ketiga buah terlalu matang atau bonyok, yang keempat ada buah keriput, yang kelima ada umbi mulai berakar, dan yang terakhir ada buah atau biji mulai alot. Next. Selanjutnya adalah penyebab kerusakan tanaman. Pada dasarnya penyebab kerusakan tanaman itu terjadi ketika pengangkutan tanaman. Namun penyebab kerasukan tanaman kemudian dibagi menjadi dua koridor, yaitu mekanis yang berhubungan dengan fisik dan mikrobiologis yang berhubungan dengan biologis. Mikrobiologis terbagi menjadi dua, yaitu amfiba jamur dan bakteri, yang mana menyebabkan buah ataupun komoditas menjadi cepat lembek, sehingga mengakibatkan buah tidak lagi segar, yaitu yang secara biologis juga terdapat laju respirasi yang sangat cepat, sehingga menyebabkan buah atau komoditas cepat layu. Selanjutnya secara mekanis terdapat tiga, yaitu yang pertama memar, luka, pecah, dan hancur yang terjadi ketika proses pengangkutan yang berhubungan dengan fisik, yaitu adanya insekta atau parasit ataupun tikus yang memakan komoditas yang menyebabkan lubang atau bekas gigitan, kemudian suhu yang lebih tinggi menyebabkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.